Ahobu. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Misericordias pada hari ini dari kitab Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai 9 di bawah judul doa pada malam hari. Ayat pertama, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi kami sapa kita semua, Shalom. Selamat Paskah. Tak bisa dipungkiri Bapak Ibu, bahwa laut itu tenang tanpa gelombang. Pasti ada gelombangnya. Dan lihat saja di belakang laut yang ada di belakang Hosiana. Terus ada gelombangnya. Saya mau katakan bahwa hidup ini pasti ada macam-macam gelombangnya. Dan itu yang membuat banyak orang gelisah, tidak tenang Bapak Ibu. Ada ancaman dari luar, tapi saya mau katakan, raksasa-raksasa yang besar itu munculnya dari dalam. Diakui memang dari luar itu ada banyak musuh. Ada banyak yang mengganggu. Tetapi raksasa-raksasa yang mengganggu seseorang itu lebih banyaknya muncul dari dalam diri kita sendiri. Yang dari dalam itu Bapak Ibu yang membuat kita gelisah, khawatir, terancam, bahkan ada yang tingkat depresinya bertambah.
tidak bisa tidur dengan nyenyak. Di tempat tidur kita berguling-guling saja, tidak bisa nyenyak. Itu muncul, saya tidak tahu Bapak Ibu, tetapi tidak usah saya cerita tentang orang lain. Saya juga pernah mengalaminya. Ta'afu tamana itabana hai bemer. Ta'afu ba'afu dan atafakifu hereta. Hafulu menitia tena tola merita. Tapi gak bisa tidur. Sehingga ada yang akhirnya duduk kembali dan buka HP-nya. Lihatlah apa yang ada di HP. Ada juga bapak-bapak menonton TV tengah malam. Karena gak bisa tidur. Dan ini juga yang dialami seorang yang besar, Raja Daud. Lalu apa yang dialaminya itu bersama dengan Tuhan dalam hidupnya, ia menulis kitab Mazmur pasal 4 ini. Apa yang terjadi? Ini di tempat tidurnya ini dia bergulat dengan masalah-masalah. Dan akhirnya di ayat 9 bagaimana endingnya? Dikatakan ayat 9, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Hebat sekali kan? Lalu segera tidur. Ya Tuhan, Engkau yang membiarkan aku diam dengan aman. Engkau yang menyelesaikan semuanya. Dan saya mau katakan, kita masing-masing tanpa kecuali, baik pemuda, mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu, pasti pernah mengalami hal ini. Lalu apa yang menjadi kuncinya? Ini yang mau dibukakan, disampaikan oleh Raja Daud. Dia mau menyaksikan ini dalam bentuk mazmur. Bagaimana ia boleh mengalami ketenangan? Bagaimana ia bisa berdiam diri? Karena itu Bapak Ibu, dua sumber besar tadi, ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ayat 2 mau menyelesaikan raksasa yang besar, ancaman dari dalam. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Wah. Solusi pertama Bapak Ibu untuk ancaman yang besar, baik dari dalam itu utamanya maupun dari luar, raksasa-raksasa yang menyiksa. Apa ini Firaun bahkan marah seita. Ada yang orang depresi, stres, dan menimbulkan macam-macam penyakit karena dia tidak bisa tidur. Sehingga asam urat, gula, kolesterol, gula, macam-macamnya lah. Persoalan apakah itu? Pertama Bapak Ibu, mungkin di masa lalu ada yang pernah kita lakukan tindakan atau kata-kata kita yang menyakiti orang lain, dosa. Dan setiap dosa yang sudah Bapak Ibu lakukan, mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin ke orang itu saja engkau berbuat dosa, sudah meninggal. Tapi dosa itu tidak pernah selesai. Engkau tetap teringat
tering. Yang dalam hatimu dosa yang engkau perbuat itu sebelum engkau datang kepada Tuhan. Sudah pernah kesaksian ada di pelayanan kami. 34 tahun yang lalu di daerah yang jauh. Sekarang baru ingat dia 34 tahun. Baru dia minta ampun. Orangnya sudah tidak ada lagi. Tapi ia tetap gelisah dengan dosa itu. Hanya ketika kita bertemu dengan orang yang menyelesaikan dosa. Ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika cahaya wajah Tuhan kehidupan itu ada di hadapan kita. Dan kalimat itu ayat 2 mengatakan, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di situ kita ketemu. Hanya ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, baru hati ini damai sejahtera. Sekarang ya Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana pengalaman Bapak Ibu. Mungkin no pernah afakhi dena mau ba inau, tapi orang tua itu sudah tidak ada lagi. Tapi dosamu apa yang kau perbuat itu terus saja terngiang-ngiang. Iko manendra uke. Bana habe mereput ba ifasugi-sugi badete. Da abe kamu ata memberta kena mau keninau. Dan Anda terus gelisah soal dosa itu. Itu hanya contoh yang kukatakan ini. Tapi semuanya itu ketika engkau bertemu dengan Tuhan, itu beban berat. Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan, melegakan hatimu. Tuhan katakan, sudah selesai di atas kayu salib. Karena itu makanya pertama ini raksasa besar ini di sini dia. Bukan di sana. Di sini dia. Yang membuat banyak penyakit itu bukan dari luar. Dari diri sendiri. Yang belum selesai di hadapan Tuhan. Hal yang kedua. Bisa saja Bapak Ibu. Ada hatimu tergerak melakukan sesuatu. Membantu seseorang. Tapi banyak kali pertimbanganmu. Dan yang mana ulau tak ya zuguna kebinai. Nanti aja kau buat itu. Akhirnya kawan ini sudah menjadi korban. Misalnya seorang penyakit yang sakit keras. Lalu hatimu berkata, lakukan itu, lakukan sesuatu. Bawa ke rumah sakit. Berikan dulu uang itu. Tapi bawa yang mana zoguna ke mana itu. Akhirnya mati ia. Tapi lesi mati gehan yang mau ni Sudah aman. Nah ini ya. Sekali lagi, Roh Tuhan yang menghimbau kita, yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang berbuat baik, itu momen yang baik. Tapi ketika kita tidak melakukannya, sudah terlambat. Bisa saja selesai, yang meninggal sudah meninggal. Tetapi Roh Kudus terus menggelisahkan saudara. Ya badatu baka nanu utolo yana meke bale faluka ya amate. Bisa ulang. Mau halalu mana badatu. Menunda-nunda sesuatu atau tidak mengikuti, itu namanya mendukakan Roh Kudus.
Dan persoalan itu tidak bisa selesai walaupun engkau menghadiri ketika pemakamannya. Lalu badeu ada polo itu noba mate ulan nafaka mena faluka itana mama ifuter eda noba terlambat utol oda le saya da kawan. Dan karena itu jangan pernah terlambat. Hal seperti itu juga itu hanya diselesaikan ketika kita bertemu dengan Tuhan. Dosa-dosa ini adalah raksasa-raksasa yang besar yang mengganggu hati kita yang terdalam. Sekali lagi penyelesaiannya hanya satu, ketika kita datang kepada Tuhan dan Tuhan menyelesaikannya bagi kita. Amin. Hal yang kedua, ancaman-ancaman dari luar. Dan itu yang diteruskan pada ayat yang 3. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Karena banyak yang dialami oleh seorang Daud, dari Saul, dari anak kandungnya sendiri Absalom, mau membunuh dia. Itu pasti ada ancaman dari luar. Lalu Daud berseru kepada Tuhan. Dikatakan, ketahuilah Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Ada seorang yang dekat sekali dengan Tuhan, namanya Daud. Sampai disebutkan Daud itu biji mata Tuhan. Tahu biji mata Tuhan? Ini tidak mau kita kalau ada sesuatu yang kena di mata kita, kita tetap menjaga. Begitulah Tuhan menjaga Daud dalam hidupnya. Lalu dengan keyakinan dia katakan, Tuhan mendengarkan. Kata-kata ini, Tuhan mendengarkan, bukan hanya mendengar, tapi mendengarkan. Apa? Mendengarkan ini hampir tidak bisa kita bedakan, tapi di bahasa Inggris ada. Mendengarkan itu listening. Dia betul-betul mengikuti semua dan menyelesaikannya. Itu mendengarkan. Bukan hanya mendengar. Mendengar itu hairongomane. Si mane kalau ada petir, kita hanya mendengar. Kita tidak perlu dari mana dan mau kemana petir itu. Banyak di antara kita hanya mendengar saja, hearing. Tapi ini listening. Kita betul-betul mendengarkan, itu bahasa pastoral ya. Mendengarkan. Ada orang-orang yang mau mendengarkan kita ketika kita mau menceritakan masalah kita. Itu namanya listening. Tuhan itu listening. Tuhan itu mendengarkan. Kata-kata bukan mendengar, mendengarkan. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Walaupun banyak ancaman di sekitar. Absalom sendiri mengancam ayah kandungnya sendiri. Mengadakan pemberontakan. Tapi ketika Daud berseru, Tuhan mendengarkan. Tuhan memahami Daud. Tuhan membela perkara. Tuhan campur tangan menyelesaikan apapun yang dialami oleh biji mata Tuhan itu, Daud. Dan karena itu tidak perlu kita konfront dengan mereka. Biarkan kamu marah. Tetapi jangan berbuat dosa. Hebat ini. Biarkan kamu, memang hati kita marah. Mengapa orang melakukan ini? Tidak ada dosaku. Kenapa? Tapi jangan berbuat dosa. Apa yang kau lakukan? Berkata-katalah dalam hatimu. Dalam hatimu berkata-kata. Di mana? Di tempat tidurmu.
supaya betul-betul pertimbangannya matang. Tidak usah cepat-cepat melakukan sesuatu. Tidak usah cepat-cepat bertindak. Di tempat tidur itu di tempat yang tenang. Berpikirlah hati-hati. Berkata-kata dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetap diam. Karena apa yang terjadi kepada dirimu, sesungguhnya itu sudah terjadi kepada Allahmu sendiri. Amin. Benar ini Bapak Ibu. Ketika Paulus mengejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, di jalan Damsyik dia bawa surat perintah untuk menghantam, menghabisi orang-orang Kristen. Lalu dia ketemu dengan Tuhan. Saulus, Saulus. Ya Tuhan, mengapa engkau mengejar aku? Heran dia. Karena itu hanya suara. Siapa engkau? Dikatakan, aku Yesus. Bayangkan, yang dikejarnya orang Kristen, tapi Tuhan katakan, aku yang engkau kejar, aku Yesus. Jangan pernah takut apa yang dilakukan orang. Karena itu semuanya Tuhan mengetahui dan Tuhan pasti campur tangan menyelesaikannya. Amin. Yusuf mengalami hal yang sama. Sampai dijual, mau dibunuh, dimasukkan ke perigi, dibunuh. Yusuf oleh saudara-saudaranya sendiri. Dan syukurlah tidak dibunuh di situ, dijual kepada orang Ismail. Sampai ke rumah Potifar. Bayangkan betapa jauhnya dari umur belia sampai usia 17 tahun di rumah Potifar. Di situ juga difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Pertanyaan sebenarnya, apakah Tuhan tidak tahu? Apakah Tuhan tidak kasihan? Lalu akhirnya dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Bayangkan orang asing yang dibuang, yang dijual, yang dipenjara menjadi Perdana Menteri. Lalu berikutnya, puluhan tahun berikutnya, datanglah saudara-saudaranya. Memperkenalkan diri. Saudaranya pun tidak mengenal siapa lagi dia. Dan mereka ketakutan setelah tahu mereka, ini Yusuf rupanya. Ini Yusuf. Ini kita sudah dalam keadaan bahaya. Mereka menangis. Minta-minta. Bapak kita sudah bilang, Yusuf jangan lakukan sesuatu sama saudara-saudara. Akhirnya dia menangis dan dia berkata begini. Engkau mereka-rekakan. Bukan mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Hebat sekali kan? Engkau merencanakan yang jahat kepadaku. Yes. Apa boleh buat begitu? Tetapi yang jahat yang engkau rencanakan kepadaku, sesungguhnya Tuhan justru sudah merencanakan yang baik. Supaya selamatlah engkau dan keturunan Israel. Satu bangsa itu. Kalau enggak mereka sudah mati kelaparan. Satu bangsa itu. Bangsa Israel. Mereka pindah di bawah ayah mereka. 70 orang mereka. Ayahnya ikut dan menangis ayahnya. Dia bilang, Yusuf, aku tidak pernah berharap bahwa engkau masih hidup. Laporan daripadaku, engkau sudah dicabik-cabik serigala. Orang merencanakan yang tidak baik kepada kita. Tapi pasti Tuhan merencanakan yang baik. Untuk keselamatan. Amin. Bayangkan Bapak Ibu. Karena itu berdiamlah di tempat tidurmu.
Tidak perlu engkau membalas kejahatan itu. Tidak perlu engkau ribut dengan itu. Engkau boleh saja marah dalam hati. Ida ya harumani ina seikhnya tanya. Beafonia. Lulava afosia ilabe. Hada ononi hada bale. Beafonia amen. Ini mari Bapak Ibu. Tuhan sendiri yang menjadi juru selamat. Apa yang engkau lakukan sesungguhnya? Wah, yang engkau lakukan bukan membalas yang jahat itu. Tapi ayat 6, persembahkan korban yang benar. Kedua, percaya kepada Tuhan. Kata-kata persembahkan korban yang benar. Engkau mencari bagaimana engkau boleh menyembah Tuhan. Yang utama itu engkau menyembah Tuhan. Engkau beribadah kepada Tuhan. Itu kata persembahan, ibadah kepada Tuhan. Lakukan itu dengan benar. Persembahkan korban yang benar. Kedua, percaya kepada Tuhan. Karena itu berhubungan dengan iman, percaya itu dengan ketika kita beribadah, memberi persembahan. Yang kedua pada ayat 7, biarlah cahaya wajahmu menyinari kami. Kata cahaya wajahmu itu ada di berkat yang disampaikan oleh imam di Bilangan pasal 6. Dan itu yang sering dikatakan sama kita menyampaikan berkat juga di ibadah-ibadah ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Kata menyinari itu, kehidupan itu diberikan kepadamu. Keselamatan itu diberikan kepadamu. Dan itu yang diingat oleh Daud. Yang engkau lakukan pertama tadi, ibadahmu, penyembahan kepada Tuhan, dan percayalah. Ketiga, percaya bahwa wajah Tuhan, kehidupan itu tersedia untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tidak usah pikir-pikirkan orang-orang itu. Tuhan sendiri yang berperkara dengan mereka. Ayat 8. Engkau memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Wow. Kelimpahan itu di sini. Bukan di buah anggur, bukan di gandum, bukan berapa penghasilan, bukan di situ sukacita itu. Sukacita yang engkau lakukan itu ada di hatiku. Sangat hebat. Itu yang dilakukan Tuhan, tidak bisa dilakukan oleh dunia. Dan akhirnya dengan kepercayaan itu, engkau boleh tidur dengan aman dan nyaman. Amin. Eliaga siaidra uge. Ha bulu goberion diwo. Ha lehe dale. Eliaga siaidra uge balang sumuhago. La foto itu tidur berkualitas. So sarawong ifta-futa mana ya lemana ilamar. Tapi nama itaira Bapak Ibu. Lau ke bata. No pernah ufofane uusir setan. Wa oya bara-barania. Ni tutunugu nama tata. Mga buli do uter moto mobil. Manahan apa abuas ay mobilku adri bali. Bahaya oya-oyawa. Apalagi bahili-hili. Hulu asib-sibin for. Wah. So kawan dayawa saya ta. Lau. Urugi omong. Mereka mereka. Di mana ibu pendeta kawaku. Lebih merehana ya. So sesuatu zile beres. Fahati. Yo le teso akabatasi muare. Uya ya so zile akhozi meki. Manube batasi gu adre. Baida na uti boba.
nasi situ. Apa manu kau gunai? Mula agak kata le ganggu tu. Rupanya meredo. Ule buzio ia batal. Bakabak kamar. Bukan di dalam nama Yesus. Keluar kau. Keluar kau. Dalam nama Yesus. Rupanya bandel. Dia mau fana ia. Magaganya. Terserah kau namo Yesus dah uga bada lau mana. Manu kau tu ulau merhe. Bada Yesus Kristus meredo. Amin. Meredo. Profeta mahimo lulai gagu tau. May dobo ini saya bernama Tibus Tubanasi. Bapak Ibu, kita tidak diganggu oleh apa-apa. Ketika kita sudah malaikat Tuhan sudah berkemah menjaga setiap anak-anak Tuhan. Amin. Apa kabar itu behu? Apalagi nih hagulitana. Yakinlah jaminan pemeliharaan Tuhan pasti menjaga setiap anak-anaknya. Amin. Ayat hafalan. Ayat 7b, biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. 2, ya. Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami. Kita berdoa.